Kisah kengerian di pintu 13 Stadion Kanjuruhan kala laga Arema FC versus Persebaya berakhir ricuh tengah menjadi sorotan. Cerita itu bahkan viral di media sosial. Diberitakan sebelumnya, total ada 131 orang yang meninggal dalam kericuhan di Stadion Kanjuruhan seusai laga Arema FC versus Persebaya. Dari total korban tersebut, 32 diantaranya merupakan anak dan bahkan ada yang baru berusia 3 hingga 4 tahun. Salah satu titik lokasi yang paling banyak ditemukan korban anak dan perempuan yakni di pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Salah seorang saksi, Eko Prianto, warga Daung, Kabupaten Malang, bahkan sampai menangis ketika dia menceritakan bagaimana situasi di pintu 13 yang dipenuhi puluhan supporter yang bergelimpangan. Saat pertandingan Arema FC versus Persebaya itu, Eko yang mempunyai tiket memilih tidak masuk ke Stadion Kanjuruhan dan memilih bersama rekannya berada di luar stadion. Beberapa saat setelah pertandingan usai, Eko mengaku mendengar suara tembakan sebanyak 5 kali. Setelah itu dia juga mendengar jeritan dan gedoran dari pintu 13. Dia lalu bergegas menuju ke sana dan melihat para penonton sedang membuka paksa pintu. Dia turut pula menemukan puluhan orang lemas dan pingsan. Ketika menolong, Eko lalu teringat banyak saudara dan tetangganya yang menonton di pintu 13. Ia lalu bergegas menuju pintu tersebut. Di sana dia melihat pemandangan serupa di pintu 10 dengan bagian penonton berusaha menjebol ventilasi pada tembok di samping pintu agar bisa keluar. Eko kemudian berusaha mencoba membuka pintu besi tapi usahanya sia-sia. Pria berusia 39 tahun itu pun meminta bantuan kepada aparat kepolisian dan TNI, tapi justru dia malah nyaris dipukul. Karena tak mendapat bantuan dari luar stadion, Eko lalu pergi ke pintu utama dan meminta bantuan petugas dan panitia untuk membantu evakuasi di pintu 13. Ia pun akhirnya bisa masuk dan ikut membantu evakuasi dari dalam. Ia pun mempertanyakan hal ini, padahal di setiap pertandingan biasanya 15 menit sebelum pertandingan usai, pintu keluar stadion dibuka. Terkait permasalahan pintu di Stadion Kanjuruhan ini, PSSI membeberkan alasannya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.